Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Siti Muhdalifah, NIM 1862138, kelas akuntansi KS1 tahun 2018, akan menjelaskan analisa komprehensif atas laporan tahunan 2017 di perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk mempunyai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Misi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Dari visi dan misi perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, maka terwujudlah tujuan suatu perusahaan dalam jangka panjang, yaitu untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Dari identifikasi visi dan misi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, maka dapat dianalisa dari pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dalam memajukan perusahaannya perlu adanya pengembangan dana dan tetap tidak merubah pernyataan visi dan misi perusahaan sebagai tujuan perusahaan, karena untuk memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan memperhatikan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Dan visi misi perusahaan itu sudah dibuat sejak tahun 2014 sampai 2017, jadi tidak ada perubahan apapun. Pada perusahaan ini kita bisa menganalisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan; kedua, weakness atau kelemahan; ketiga, opportunities atau peluang; keempat, threat atau ancaman. Satu, strength atau kekuatan. Kekuatan utama, visi pemasaran yang berfokus untuk terus membangun merek yang kuat dan memperluas ragam produk minuman atau minuman, dan melakukan investasi yang signifikan. Kekuatan lainnya yaitu segi pertumbuhan penjualan dengan melihat tahun buku 2017 yang meningkat 4,1% dari tahun buku 2016. Keadaan distribusi dan pangsa pasar yang sudah ke seluruh pelosok Indonesia, sumber daya manusia yang besar dan terlatih, segi branded image dengan meningkatkan branding, segi inovasi, mengembangkan beragam produk, loyalitas konsumen terhadap produknya, harga produk yang relatif kompetitif. Dua, weakness atau kelemahan. Pada perusahaan ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu pasokan bahan baku yang kurang baik dan menyebabkan gangguan pada waktu produksi. Kedua, kerusakan mesin dalam proses produksi yang mengakibatkan mutu produk dapat terganggu. Ketiga, kelemahan di atas dapat mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi. Ketiga, opportunities atau peluang.
perusahaan ini yang pertama yaitu memperluas lebih lanjut platform distribusi baik dalam Jawa maupun luar Jawa. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi dan gudang. Ketiga, fokus yang berkelanjutan dalam pengembangan produk baru. Keempat, ekspansi operasional peternakan produk susu untuk menjamin sumber pasokan. Kelima, investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang terakhir, pada analisa SWOT, keempat yaitu threat atau ancaman pada perusahaan Utrajaya Milk Industry and Trading Company. Yang pertama, resiko nilai tukar mata uang rupiah. Nilai tukar rupiah sering terdepresiasi. Resiko nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika, timbul dari transaksi pembelian bahan baku, penjualan, dan pinjaman. 2. Resiko kredit. Mempunyai resiko kredit yang terutama berasal dari piutang dagang dan simpanan di bank. 3. Pasokan bahan baku. Perseroan tidak bisa menjamin para pemasok bahan baku ini dapat mempertahankan pasukan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhannya. 4. Persaingan usaha. Munculnya investor-investor dan produsen-produsen baru. Terbukanya pintu pasar global. Kelima, pasokan listrik. Pasokan listrik dari PLN masih sering mengalami gangguan di sepanjang tahun 2017. Selanjutnya, IM Matrix PT Utrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Di situ sudah tercantum bahwa nilai titel EV yang diberi bobot dan total nilai IFE yang diberi bobot dan jatuh pada kuadran 5. Dapat ditarik kesimpulan bahwa matriks IE diketahui tingkat EFE perusahaan dalam kondisi average dan tingkat IFE perusahaan juga termasuk dalam kondisi average. Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka perusahaan memiliki sedikit keunggulan dari sisi IFE dan berada dalam tahap hold bila dilihat dengan menggunakan matriks IE. Dalam tahap tersebut, maka strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengembangan pasar, penetrasi pasar, melakukan integrasi secara horizontal, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan pengembangan produk. Matriks IE tadi didapatkan dari Internal Factor Evaluation IFE Matrix, yaitu dari strength dan dari weakness. Matriks IE didapatkan dari External Factor Evaluation EFE Matrix. EFE Matrix ini dibagi menjadi opportunity dan threat. Dari IE Matrix tersebut ada rekomendasi strategi, yaitu yang secara detail adalah pengembangan pasar, memperkuat strategi perusahaan untuk memasuki pasar global dan meningkatkan sarana transportasi di kota-kota kecil atau terpencil untuk memperlancar proses distribusi secara merata dan cepat di seluruh daerah. Departemen yang terlibat sales and distribusi, biaya yang diperlukan yaitu 689,8 miliar, target yang dicapai 3-5 tahun. Kedua, pengembangan produk. Mengembangkan dan meluncurkan produk-produk baru yang fungsional dan bernilai tambah. Memperkenalkan rasa baru dari segmen susu cair yang sedang berkembang. Yang terlibat adalah Departemen Produksi. Biayanya yaitu 682,6 miliar, target yang dicapai 3-5 tahun.
Penetrasi pasar dengan cara memastikan agar persediaan produk di seluruh wilayah selalu tersedia. Memperkuat promosi dengan cara membuat iklan baru yang inovatif untuk ditampilkan di televisi, serta membuat sarana media baru pada Instagram, YouTube, dan mengadakan perlombaan. Departemen yang terlibat informasi dan teknologi, marketing, biaya yang diperlukan penjualan bersih 4,88 triliun, iklan dan promosi 330 miliar, target yang dicapai 3-5 tahun. Integritas depan dengan cara membangun faktor outlet yang bertujuan sebagai sarana wisata dan menambah produk knowledge di benak konsumen. Departemen yang terlibat marketing, HRD, dan General Affairs, biaya yang diperlukan 330 miliar, target yang dicapai 3-5 tahun. Integritas belakang, membangun peternakan sapi di Sumatera Utara. Departemen yang terlibat marketing, HRD, dan General Affairs dengan biaya 5.186,9 miliar, target yang dicapai 3-5 tahun. Integritas horizontal dengan meningkatkan produktivitas dari Kiora yang merupakan hasil joint venture dengan PT Itoen sehingga dapat menambah laba dalam kerjasama tersebut. Departemen yang terlibat Finance and Accounting dengan biaya 4.208,8 miliar, target pencapaiannya 3-5 tahun. Sekian dari penjelasan saya mengenai analisa komprehensif laporan tahunan 2017 pada perusahaan PT Utrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan bila ada salah kata maupun teks, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.